kesepakatan untuk 19.30, ngeten nggih? Ada beberapa yang belum bergabung. Oke. Pak Yogananda, sudah ada belum ya? Saya kirim materi tadi. Mau cek sudah ada belum? Belum ada Yoga. Pak Adit tambah putih, Pak Adit. Backgroundnya yang putih. Tapi Bapak bener loh, itu kayaknya bola matanya hitam. Iya, Pak. Buat Kayaknya malam begitu. terus, Pak. Diantili orang sini. Lebih banyak restannya daripada yang dipanen, Pak. Restannya 800, Pak. Yang dipanen cuma 550. Oh. Tapi Bapak gak restan kan? Jadi traktornya pakai 3 shift, Pak. Ya. Bukan lagi 1 shift, udah 3 shift udah. Berarti 25 jam lah. Pak Andriadi berbunga-bunga ya dia, banyak bunganya. Tes, halo. Ya, saya chat Pak Yogananda, tapi kayaknya belum read biru ya. Saya share di sini dulu saja. Sudah ada dengan admin, berarti baru 7 orang ya. Pak Rudi dan kawan-kawan. Sehat semua kan Bapak? Di sini hujan terus, kita di Jogja ini setiap hari. Hujan sini Bu, banjir malah. Oh ya, tapi baik-baik saja toh Pak. Baik. Sudah berapa ini? Oh ya, ada berapa yang belum ya? Oh ya, mengingatkan kembali Bapak-bapak semuanya untuk yang di angkatan 24B ini dalam waktu dekat akan kita kirimi pengajuan form untuk topik tesis nggih. Nanti silahkan bisa dicermati untuk form yang akan diajukan. Saya kira kalau 24B sudah turah-turah ide ya, tinggal dicantumkan, diusulkan, ngaten. Jadi nanti harapannya tidak lama-lama dalam pengumpulan kolektif sehingga bisa kemudian dirapatkan bersama untuk penentuan dari baik topik penelitian. Di sini kita gambarkan topik penelitian karena kalau judul nanti banyak ya posibilitas kemudian berubah diksi kata atau cakupan. Tapi kalau topik itu nanti bisa kemudian menspesifikkan ke satu kajian tertentu seperti itu, dan ada dosen pembimbing juga yang silahkan Bapak-bapak semuanya nanti bisa ajukan. Untuk formnya, karena ini ketemuannya sudah Mas Taat ya, kata dia artinya berapa kali ya Mas Taat berarti 4 ya, 3 atau 4 ya? Kalau nggak salah sebentar saya cek tadi pemberitahuannya itu ada nggak ya? Bapak itu enggak, ini tadi kita kuliah ke berapa? 4 ya. Jadi harapannya nanti sebelum UTS itu formnya sudah dikumpulkan sehingga nanti rapatnya itu bisa di pas minggu-minggu pelaksanaan UTS sehingga nanti di blok artinya di semester 2 ini ya, walaupun sekarang jalan blok 3 sudah memiliki gambaran sebelum pelaksanaan dari blok 3 ini selesai seperti itu. Nanti formnya akan dibagikan via admin pendamping langsung. Sekiranya sudah semua ini kan ya Bapak-bapak semuanya. Ada topik yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk ke arah penelitian ya. Kalau permasalahan saya kira pastinya banyak ya, perkebunan permasalahan makanan sehari-hari gitu, problematika yang ada, tapi
monggo satu spesifik mengenai topik bisa diajukan sehingga nanti penelitiannya bisa mengkaji apa namanya lebih dalam kaitannya misalkan analisis seperti itu dari data yang ada. Bisa menggunakan data primer ataupun data sekunder. Pak Rudi and the gang ini kayaknya sudah di plotting ya masing-masing mau penelitian apa ini sepertinya. Ya, Bu. Insya Allah udah ada ini. Ya, dan mungkin agar lebih pemerataan juga ya, misalkan ada yang divergen mengenai topik juga bagus Pak, tidak misalkan agronomi semua, tapi ada yang mengaitkan ke teknik, ada yang mengaitkan ke misalkan aspek sosial, ada yang mengkaitkan misalkan mengenai environment landscape, misalkan itu juga bisa. Jadi tidak harus ya atau tidak kemudian konsentrasinya hanya kepada agronomi itu silahkan bisa dikaji lebih lanjut. Sembari menunggu yang lain, saya izin share slide dulu nih. Iya, monggo Bu. Mungkin untuk info awal saja, ada bapak-bapak di sini yang dulu tidak dari pertanian, S1-nya, yang agak jauh gitu, maksudnya dari pure manajemen atau mungkin teknik. Ada mboten? Ada satu kayaknya Bu yang ini. Pak Lamjonar. Accounting ya? Lamjonar Pak. Oh, accounting ya. Iya, yang lainnya itu agronomi sama ada yang teknologi pertanian. Dengan Pak. Akuntansi ekonomi. Pak, akuntansi ekonomi ada, oke. Bukan ini, sebentar. Belum muncul ya? Sebentar. Pengelolaan mana? Tes, halo. Tadi saya sudah share mengenai topik yang kita bahas kemarin. Ini kemarin sudah saya share ke Pak Yogananda ya. Jadi materi terkait kalau dari awal itu kita runut ya mengenai konsep, definisi, ruang lingkup sampai karakteristik SDA sudah ada pemaparan dari masing-masing contohnya. Kemudian kita lanjut di pengelolaan lingkungan. Ini kemarin kita sudah bahas beberapa kajian terkait bagaimana faktor-faktor yang kemudian dinamisasi gitu ya dari yang berpengaruh terhadap pengelolaan, pasti kaitannya dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Kemudian di tahap akhir kemarin kita sampaikan mengenai beberapa potensi yang ada dan pastinya juga diikuti dengan tantangan. Ini merupakan contoh-contoh saja ya Bapak semuanya. Jadi dengan dinamisasi yang kemudian entah dari peran teknologi, peran dari perkembangan
digitalisasi misalkan atau mekanisasi dan juga ranah dari agronomi yang juga semakin pesat perkembangannya, maka kemudian tantangan dan potensi yang ada pastinya juga akan dinamis seiring dengan hal tersebut. Dan kemarin saya contohkan satu ya mengenai tulisan ya referensi terkait dengan precision farming gitu ya. Yang kemarin kita belum sempat bahas detail mengenai hal ini, tapi sudah saya bagikan sebelumnya ke Pak Yogananda. Apakah ada hal yang ingin disampaikan terkait contoh ya? Ini salah satu yang kemudian semacam pemikiran review gitu ya. Adanya potensi dan tantangan kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit. Spesifikasinya adalah kajian mengenai penerapan precision farming. Mungkin nanti Bapak semuanya, saya agak kagok ini Bapak Ibu biasanya, akan bisa mengadap gitu ya, apakah kemudian hal-hal yang disampaikan pemikiran dalam tulisan ini sudah ada atau bahkan memang lebih gitu ya dari penerapan yang kemudian sudah dilakukan di khususnya PT BGA, seperti itu nanti bisa disampaikan. Sudah bergabung semua belum ya? Masih belum. Ini kok tumben Pak Yogananda belum bergabung? Ada acara ya mungkin. Lambat aja kayaknya Bu. Oke, jadi menyambung sedikit yang kemarin nggih. Mohon maaf ini saya mulai duluan karena juga waktunya sudah lebih ngoten. Terkait potensi pastinya kita akan sangat banyak ya. Makanya kemudian istilah mega diversity ini untuk aspek apapun di negara tropis khususnya Indonesia kaitannya dengan sumber daya alam yang dimiliki ini akan sangat kaya. Kemudian dengan kekhasan dari masing-masing lokasi pastinya juga ada sentuhan dari kaitannya budaya lokal setempat, kearifan lokal, maka kemudian akan berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Ini sudah kita bahas kemarin, sehingga dalam tantangannya ini saya kira beberapa poin yang merupakan challenge untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan secara umum gitu ya. Jadi kita bicara demografi, misalkan dari konversi lahan, dari sumber daya air atau dari sumber daya udara sendiri akan sangat banyak, dan kalau di breakdown satu-satu ini juga masih menjadi PR bersama yang kemudian rigid atau detail terkait dari beberapa aspek itu belum sampai bisa dibilang tuntas gitu ya di dalam penyelesaian yang ada, khususnya dalam menyokong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, kemarin saya sampaikan juga bahwa Bapak semuanya nanti juga bisa melihat langsung gitu ya, atau mengkorelasikan dari hal-hal terkait potensi dan tantangan yang ada ini kaitannya dengan perkebunan yang dikelola saat ini. Dan ini merupakan salah satu contohnya tadi yang saya sampaikan mengenai precision farming. Mungkin ada Bapak yang mau mengawali diskusi malam ini bagaimana kaitannya ya, entah itu nanti dalam penerapan precision farming atau misalkan dalam ranah tadi tantangan secara luas ya, yang kemudian dirasa ya masih menjadi suatu bukan kendala ya, tapi ya tadi ya challenge ya, karena kadang suatu tantangan itu juga bisa menjadi munculnya ya atau teruputnya suatu inovasi, seperti itu juga tidak bisa dipungkiri. Monggo, ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Khususnya untuk yang di PT BGA ya, mungkin kan ada semacam potensi-potensi unggul yang berbeda, misalkan di sini dibandingkan dengan atau dengan perkembangan yang ada penerapan dari salah waktu talk show kita pernah mengundang Pak Rujito dengan Pak saya lupa dari BGA namanya siapa ya Mas tadi waktu itu. Waktu itu seru ya, jadi diskusinya kalau di Astra. Gimana Pak? Pak Mubarak Ahmad Bu, Iya, CEO. Pak Mubarak, yang ke dua minggu ya, atau sebulan itu juga ke tindak insiper lagi, diskusi lanjut dengan Pak Rektor, kaitannya dengan mekanisasi dan sebagainya. Kalau waktu itu Pak Rujito lebih menekankan kepada digitalisasi yang terkelola gitu lah ya dalam sistem yang diterapkan. Nah kalau Pak Mubarak memang
BGA semacam membranding beberapa inovasi gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Nah, mungkin Bapak yang memang kalau Pak Rujito dan Om Baro kan mungkin di high level kebijakan ya atau regulasi, policy dan konsep ya dalam pengembangan, tapi mungkin Bapak yang di ranah teknis langsung di lapangan mungkin juga bisa menyambung dari hal tersebut khususnya di PT BGA sendiri sejauh mana nih kaitannya dengan beberapa hal terkait potensi dan tantangan yang ada. Misalkan saya contohkan di sini precision farming seperti itu. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Kayaknya biasanya dipancing sama Pak Rudi nih. Ya, pancing lah. Kayaknya saya bagian tukang wancing. Bagian memancing. Ya, jadi gini Bu, Pak Ira mungkin Bapak yang lain ya. Kalau terkait precision farming ini kalau di tataran kebijakan emang di BGA sejak tahun 2021 lah itu sudah digaungkan Bu. Jadi penerapannya kalau di kebun itu saat ini di masing-masing region, masing-masing wilayah itu kita dapat drone Mavic DC Pro berapa lah, saya nggak hafal speknya ini, Pak Iksan yang hafal speknya ini. Jadi dari masing-masing stafkis kita itu mempunyai kewajiban tuh setahun harus 3 kali terbang. 3 kali, ya 3 kali. 3 atau 4 ya, Pak Adit? 3, Pak. 3 ya, 3 kali ya, 3 kali. Jadi terbang pertama itu nanti hasilnya disampaikan dari itu kan yang terbang kan tim wilayah Bu, tim di bawahnya Pak Asin, bawah saya terbang. Habis itu didiskusikan dengan kebun, ini permasalahannya areal yang diterbang ini sekian hektar, permasalahannya, problematikanya ada areal semak, ada yang tergenang, ada berlikur, ada yang kuning. Nah itu nanti dioverlaykan dengan jenis tanah dan sebagainya. Setelah mereka membuat action plan. Nah nanti rotasi kedua terbang lagi, jadi ada nggak perbaikan, areal semaknya kurang atau enggak, kayak gitu. Nah, seperti itu Bu yang kita lakukan ya, yang tataran praktikal. Kemudian ada juga kita menggunakan aplikasi clearing map yang ada di Google Play itu diisi dengan peta-peta problematik yang ada di masing-masing divisi, sehingga asisten yang di lapangan itu bisa memakai itu, bisa menggunakan itu sebagai evidence, dia melakukan perbaikan, dia melakukan kontrol, kayak gitu-gitu. Nah, itu pancingannya lah kira-kira. Oke, kalau boleh tahu dari 3 atau 4 kali tadi, kemudian ada nggak spesifikasi misalkan target untuk mapping pertama, mapping kedua, sampai ranah apa gitu? Ya, kita menggunakan itu sekarang ini masih dalam tataran perbaikan Bu ya, untuk perbaikan karena kebetulan di region kami ini masih proses menuju kebun yang establis ya, karena kami masih tanaman muda, jadi kami banyak menggunakan drone terbang 3 kali ini untuk memantau perbaikan. Jadi wilayah itu meliding perbaikan. Oh ini kenapa ini sudah sampai 2 kali terbang belum ada perbaikan, masih seperti itu tatarannya. Controllingnya ya berarti? Ya masih dikontrolling karena memang ya mungkin disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing region ya. Kalau region kami masih dalam proses pembenahan, ada beberapa perbaikan di sana sini, jadi kami masih menggunakan drone itu untuk itu. Kalau yang lain banyak sih, udah mulai kemarin di bibitan saya udah mulai pakai drone untuk mupu atau segala macam udah mulai. Oh, sudah juga penerapan ke pemupukan ya Pak. Berarti tidak hanya controlling semacam landscape area, tapi sudah masuk kepada nutrition precision farming ya. Ya, terus kalau yang lain ya, kalau cerita sedikit rencana tesis saya ini untuk memakai foto yang dicitra satelit itu untuk ini Bu, untuk mendeteksi kandungan hara, kemudian sama memetakan problematik di areal gitulah.
Tapi itu Oke, masih katanya dengan mapping hara ya. ya, ya. Tapi maksudnya emang sudah dilakukan ya berarti per 2021 tadi ya Pak berarti? Ya, sudah mulai dilakukan, Bu. Sudah mulai dilakukan. Kalau di BK ada mulai, karena kami memang ada mengusung salah satu apa ya namanya produk kami yaitu precision farming itu ya. Gitu ya, Pak Adit ya, Pak Iksan ya. Tahun berapa itu ya? Ada yang menambahkan atau menanggapi monggo? Iksan, tambah Iksan. Tambah ya Pak Adit. Kalau sebenarnya kalau di proses farming, ya Pak Adit silakan. Ya Bu, kamu tuh sebentar, agak terputus ya, Mbak, saya stop sharing dulu ya. Ya silakan. Kalau saya melihat Bu, itu kan sumber daya alam. Kita lihat dari materialnya Bu, jadi mungkin yang di drone itu bisa untuk melihat lahan-lahan yang pasiran, kemudian lahan-lahan yang marginal, lowland gitu Bu. Jadi untuk supaya sumber daya alam yang di situ, kadang-kadang kan BGA kan ada juga Bu, pasir tuh Bu. Pasir itu kan udah terbukti bisa dapat 30 ton. Jadi itu bukan sebagai strength harusnya. Jadi di semua situ jadi pakai agak terputus-putus ya. Jadi kalau saya tangkap intinya lebih ke ada optimalisasi lahan marginal gitu ya Pak Adit ya. Putus-putus suaranya Pak. Ya sebentar. Teman saya itu apa semuanya? Kalau tadi yang sampaikan di awal, jadi lebih kepada optimalisasi lahan marginal, kaitannya misalkan ya mungkin nyambung dengan Pak Rudi tadi ya, itu menjadi suatu inovasi yang bagus sih Pak, saat misalkan lahan marginal dengan keharaan ya sekian, terus bisa kemudian taksiran itu akan link match-nya jadi bagus dalam pengelolaan nanti gitu ya Pak Adit. Ya, agak tidak terdengar. Oke, ya mungkin nanti Pak Adit bisa menyambung ya kalau sinyal sudah mulai stabil. Mungkin Pak Ihsan tadi mau menanggapi, silahkan. Kalau dilihat dari yang tadi referensi yang dibagikan di awal tadi ya, memang precision farming kemudian arahnya lebih ke arah penyederhanaan ya, kalau bisa dibilang seperti itu, penyederhanaan dari konsep. Misalkan dulu kita mapping pakai konvensional data yang kemudian makan waktu, makan tenaga, biaya pastinya. Nah sekarang dengan digitalisasi, penerapan dari geographic information system gitu ya, kemudian muncul atau merambah kepada remote sensing, dan kemudian akan bisa memunculkan gitu ya inovasi-inovasi dengan remote sensing yang ada, entah kaitannya dengan mapping lokasi langsung atau lebih detail lagi kepada tadi lahan-lahan marginal yang kemudian bisa dioptimalkan potensi yang ada, misalnya seperti itu, juga tidak menutup kemungkinan ya ke arah sana gitu. Walaupun kemudian pastinya akan ada penyesuaian seperti tadi yang disampaikan Pak Rudi, saya setuju sekali ya, bahwa kemudian lokasi, landscape, lahan dari atau kondisi area per masing-masing daerah kemudian tidak bisa disamaratakan seperti itu. Misalkan ada drone yang dengan spesifikasi sekian bisa covering data sebanyak berapa luasan hektar, tapi karena misalkan lahannya memang sangat topografinya berbeda, atau misalkan kondisi cuacanya juga berbeda, lingkungan berbeda, itu juga tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kendala yang lain. Tapi secara umum
itu banyak data menunjukkan bahwa dengan adanya precision farming ini akan lebih istilahnya tadi untuk ranahnya controlling atau hanya mapping atau bahkan sampai kemudian intervensi suatu inovasi atau kebaruan teknologi yang ditetapkan atau akan diselenggarakan seperti itu. Kalau melihat dari kebermanfaatan secara teknis langsung seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat kemarin dalam pengelolaan itu kan juga pasti ada faktor kaitannya dengan sosial, ekonomi, atau misalkan sumber daya manusia, pengelolanya gitu. Mungkin ada yang menanggapi ke arah sana? Ya, tapi ada alih fungsi misalkan ya pengurangan dari staf karyawan survei misalkan itu kan juga satu efek lain yang kemudian ditimbulkan dengan adanya penerapan inovasi baru seperti itu. Kalau di BKS sendiri seperti apa? Mungkin ada yang dari kajian lingkungan ya, kajian sosial ekonomi ya, ada? Kalau dilihat dari segi waktu, biaya, kemudian efisiensinya akan lebih efektif kan gitu dibandingkan kemudian tanpa adanya penerapan dari suatu teknologi, misalnya tadi dengan drone atau digitalisasi misalkan. Ada tidak? Kalau yang di BKA Inkes secara langsung ya? Izin Bu menambahkan. Ada pengurangan. Oh iya Pak Wijayananda, silahkan. Sudah bergabung ya? Oke. Monggo Pak. Izin Bu menambahkan Bu. Ya silahkan Pak. Ya kalau di tempat kami itu pemanfaatan drone itu untuk saat ini kita fokus ke identifikasi areal-areal kita yang bermasalah. Contohnya pada saat ini dengan curah hujan yang tinggi, tentu berdampak untuk areal-areal yang rendahan itu kan banjir gitu ya. Rawan banjir ya. Nah saat ini kita pemanfaatan drone itu dengan mengidentifikasi blok-blok yang banjir, kita petakan detail per bloknya berapa hektar yang banjir, terus identifikasi berikutnya juga bisa melihat sumber masalahnya, apakah air itu ada masuk dari sungai ataupun air yang masuk dari hulu gitu Bu, supaya pada saat nanti musim kemarau kita bisa langsung action perbaikannya. Jadi lebih ke situ sih Bu. Jadi kemudian areal-areal yang selama ini tidak terpanen dengan maksimal karena semak mungkin ya, atau karena areal tersebut perawatannya terkendala. Nah itu bisa kita identifikasi. Mungkin yang selama ini kita memakai orang surveyor secara manual, identifikasinya lebih lama. Dengan zoom atau dengan foto udara di zoom lebih detail lagi, kita dapat secara langsung mengetahui contohnya satu blok itu di mana yang semaknya, berapa hektar atau berapa pokok yang tidak terpanen, seperti itu Bu. Jadi mengurangi secara sosial ekonomi, mengurangi jumlah tenaga surveyor yang saat ini mungkin lebih sedikit teknis atau lebih ya teknis lapangannya lebih sedikit lagi Bu. Oke, jadi melengkapi tadi yang sampaikan Pak Aditya dan Pak Rudi gitu ya. Jadi untuk mapping atau controlling gitu ya lahan-lahan yang bisa dibilang marginal atau berkendala, misalnya seperti tadi rawan banjir atau misalkan memang banyak semak atau dan lain sebagainya ya, banyak sekali permasalahan yang ada kalau dilihat per region itu. Tapi juga bisa sebagai problem solving ya, misalkan lihat debit airnya seberapa, kemudian akan mengantisipasi dari pas adanya banjir, pengelolaan air yang sebaiknya seperti apa, itu memang juga bisa dikontrol dari sana. Mungkin yang bisa menambahkan lagi ya, tadi saya menarik juga nih yang Pak Yogananda sampaikan, secara faktanya memang data atau jumlah surveyor lapangan memang jadi berkurang kan gitu.
dinamikanya seperti apa Pak? Kalau apa maksudnya orang kemudian aware atau fine gitu ya dengan adanya perkembangan tersebut, atau mungkin ada juga sesuatu kebijakan yang wah ini apa ya kan jadi pengaruh ke manajemen dalam sumber daya manusia seperti itu. Pak di ranahnya manajerial, saya kira dari segi costing juga bisa menyampaikan ya seperti apa untuk teknis pelaksanaannya. Pak Yadi masih di kantor. Lembur Pak, semangat Pak. Ada yang melengkapi silahkan menambahkan tadi ya, melanjutkan yang statement Pak Yogananda terakhir tadi dari segi apa teknis lapangan langsung pastinya jelas berkurang gitu. Kalau di BCA sendiri gimana Pak? Ada gejolak kah atau ya ini memang bagian dari perubahan dalam penerapan suatu teknologi gitu atau seperti apa? Pastinya misalkan dihubungkan dengan costing ya, dengan biayaan dan sebagainya. Kalau jadi Bu, kalau di BGA ya terkait adanya drone untuk mapping permasalahan yang disampaikan sama Pak Kosbi pun yang saya sampaikan, sampai dengan saat ini sih tidak sampai mengurangkan tenaga surveyor ya, karena surveyor yang kita benefit yang kita dapat tuh bahwa lebih cepat gitu Bu, lebih cepat, kemudian lebih presisi ya, lebih presisi, dan biasanya durasi waktu melaksanakan juga lebih cepat. Tadi biasanya kalau misalnya kayak tadi pagi saya mau mengecek areal banjir itu, kalau mungkin sebelum ada drone dulu ya bisa mungkin 2-3 hari baru sampai ke saya, itu pun kan nggak banyak karena surveyornya ataupun yang meriksakannya hanya melalui titik tertentu. Tapi dengan menerbangkan drone di zona-zona penanganan rendahan itu dalam tempo 2 hari saya sudah bisa mendapat gambaran utuh. Banjirnya sekian hektar, dari banjir itu yang ada tanamannya sekian, yang nggak ada tanamannya sekian. Kemudian secara sporadis dilakukan pengecekan kedalaman banjir, itu mungkin 2 hari selesai. Itu Bu, jadi lebih cepat. Lebih informatif ya Pak berarti ya, dari informasi yang diperoleh. Kalau yang kita rasakan ada dampak ke biaya itu yang masih kita trial sih, tapi ini di bibitan aja Bu, yaitu penggunaan Agras, drone Agra ya namanya, untuk melakukan pengendalian penyakit untuk fungisida sama insektisida, sama rencana nanti untuk pupuk foliar application. Jadi mungkin dengan melakukan itu ya selain lebih presisi, lebih cepat tentunya, yang biasanya satu plot itu dikerjakan oleh 2HK, 3HK, mungkin dengan drone itu mungkin 2 jam selesai, jadi lebih cepat. Nah mungkin itu ya, mungkin itu yang memang itu pun baru trial, saya pun baru pesan drone-nya itu dari Kalteng kemarin saya coba, udah memang ada beberapa kelebihan lah yang seperti itu Bu. Ya, kalau dalam penyemprotan berarti masih trial dalam pembibitan saja ya Pak, belum sampai ke ranah TBM juga belum ya? Oh, belum Bu, ini masih di bibitan, itu pun yang kemarin nyobanya kan yang umur yang sudah di MN ya, yang di MN dapat 2 bulanan lah, udah mulai pecah-pecah daun itu, mulai umur 6 bulan itu, 6 bulan itu baru bisa dilakukan penyemprotan itu. Jadi kalau dilihatnya, maksudnya secara costing pembiayaan lebih berkurang berarti ya gitu Pak Rudi? Karena harganya kan jadi berkurang signifikan ya, dari sekian akan menjadi hanya jam kan hitungannya. Ya, kalau hitungan kasarnya ya Bu, cuman kan kita juga harusnya kalau mau apple to apple kan juga harus menghitung dong, harusnya jam kerja drone itu berapa, kan harus kita hitung. Ya, itu yang belum kita hitung, cuman kita dengan melakukan memakai drone itu kita bisa menghemat orang, jadi sekitar 5-6 orang yang bisa semprot, kita bisa pindahkan ke yang lain, kita bisa suruh mupuk, kita bisa suruh spraying di lapangan seperti itu. Tapi harusnya kalau kajiannya memang mau benar ya harus di jam kerja drone itu harus dihitung juga, harganya berapa, penyesuaiannya berapa,
Pasti biaya operasional ya Pak pastinya. Ya, itu yang belum. Itu Ya. tugasnya Pak Yadi nanti mau ngitungkan untuk saya katanya. Oh gitu. Kan Ya, juga masing-masing drone punya spesifikasi ya, jadinya Ya. pastinya dalam biaya operasional pun juga akan terhitung bisa Ya. berbeda gitu. Pak Ya. Yogananda, raise hand, ada yang mau sampaikan? Mungkin menambah Bu tentang tadi untuk apa atau banjir. Mungkin secara yang itu tidak logik surveyor ya, tidak surveyor enggak, tapi kalau secara jangka panjang dan dari sisi perencanaan kan bisa lebih detail dengan drone itu. Jadi kalau kita dengan survei itu di kebun yang lama BSRE, SPDE, KNDE juga, waktu belum pakai drone itu kadang-kadang dengan survei itu tingkat kesalahan pembuatan rencana sama kegiatan itu kadang-kadang masih tinggi Bu, sehingga biayanya besar gitu. Misalnya prediksinya kurang akurat. Buat tanggul. Iya. Nah, misalnya buat tanggul kan biayanya besar, tapi karena nggak sesuai sama arah jalan, arah keluarnya air dan lain sebagainya, sehingga biayanya besar. Nah, ketika pakai drone kita bisa tahu alirannya kemana, terus apa yang mau kita buat, misalnya titiknya di mana yang pas, sehingga secara jangka panjang penggunaan drone itu memang lebih murah. Tapi kalau memang kita mikirnya surveyornya bakal berkurang, enggak, saya pikir malah kita menambah ilmu, menambah masukan kompetensi kepada baik itu surveyor maupun staf-staf yang di lapangan, Bu. Jadi intinya kalau secara jangka pendek mungkin nggak nampak di hasilnya lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau jangka panjang gitu ya Pak. Betul ya, dengan penggunaan drone itu jangka panjang memang harus sekali. Walaupun harga waktu kita beli drone itu mahal mungkin 300 jutaan, tapi jangka panjangnya pengaruhnya besar. Oke nih Bu, itu Bu tambahan dari saya Bu. Oke, terima kasih. Saya kira juga edukasi ya yang kemudian perlu penyeimbang juga untuk kemudian menjadi istilahnya share knowledge bersama bahwa kemudian precision farming itu bukan istilahnya kan banyak kemudian orang beranggapan kalau teknologi diterapkan, mekanisasi diterapkan nanti jadinya istilahnya pengurangan tenaga kerja besar-besaran misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi edukasinya juga mungkin perlu penyeimbang juga ya kepada sampai ke teknis yang entah itu surveyornya apa teknis lapangan langsung yang terkait dengan mungkin ada pergeseran dari job desk-nya misalkan seperti itu kan juga pastinya menjadi suatu PR bersama juga seperti itu. Jadi tidak hanya kemudian saklek ya bisa dibilang seperti itu dengan penerapan alih fungsi dari digitalisasi atau mekanisasi atau penerapan teknologi yang lain, tetapi edukasi yang kemudian juga membarengi gitu ya dengan agar sama-sama paham gitu bahwa konsep dalam jangka waktu tertentu gitu kemudian akan berimbas positif untuk semuanya. Itu juga menjadi penting karena kalau kita lihat kemarin di masyarakat ya kaitannya dengan stakeholder yang di pengolah masih individu petani itu sepertinya masih banyak gitu yang semacam gagal paham atau yang kayak ketakutan dini misalkan jadi kehilangan mata pencahariannya dan sebagainya. Padahal sebenarnya dengan adanya penerapan itu juga seperti itu. Oke, jadi Pak Yogananda menyoroti kepada estimasi jangka pengkajian yang lebih lama, mungkin dampaknya juga akan lebih terlihat gitu ya Pak Yogananda. Oke, terima kasih. Kalau selain, mungkin tadi masih melulu kepada precision farming drone ya. Kalau untuk precision farming yang lain, misalkan kaitannya dengan mekanisasi di panen mungkin yang mungkin banyak memerlukan ya. Ada di BGA sejauh mana? Misalkan grabber yang sampai bisa tonisasinya lebih simpel perhitungannya dan sebagainya atau sortir buahnya bisa lebih
apa ya precision gitu ya, lebih dapat akurasi gitu. Sejauh mana Pak di BKA? Yang di Tasan, yang di Katari itu San. Ini banyak nih perwakilannya masing-masing ada nih. Masing-masing divisi kita ada sistem ini Bu yang barcode. Kamu cerita barcode? Ya, barcode itu ya. Ya, barcode buah. Nah, ya. Ini Pak Rudi udah tahu tapi tinggal komando. Ini bagian ini, bagian ini gitu ya. Itu juga termasuk dalam precision kelas. Cerita San, barcode. Mangga Pak Isan. Oke. Yang di barcode berarti TBS-nya? Oh. Ya, yang ditempel di barcode, yang di barcodingnya data apa? Ya, maksudnya objek yang di barcode. Di janjangannya berarti. Oh, scan dari TPH-nya. Oke, paham. Dengan sistem program tertentu ya maksudnya, Pak? Ya. Oke. Input data gitu ya. Ya. Memenuhi. Ya. Ya. List-nya gitu. Ya. Yes. Ya, langsung masuk ke ini Bu, masuk ke payroll langsung. Jadi on-site calculation ya istilahnya ya berarti. Semacam ini kan Pak, semacam kalau kita pemilu itu kan TPS sekian berapa suara, TPS sekian berapa suara kan gitu ya. Hampir sama kan. Oh, itu sampai di level pusat bisa controlling langsung ya? Oke. Jadi memang beneran biar online dan real time seperti itu ya. Menarik nih ya, benar-benar. Jadi memang kecepatan ya, keefektifan waktu, tapi juga dibarengi dengan akurasi itu yang menjadi kata kunci dalam precision farming. Jadi tidak hanya asal cepat, asal gampang, asal bisa, tapi ternyata akurasinya rendah juga sama aja sebenarnya ya kan. Seperti kemarin katakanlah misalkan kita yang baru aja pandemi ya, kan banyak toh kemudian mungkin awal-awal masih kemudian tesnya pakai serologi, tes darah, tes PCR gitu kan. Semakin ke sini kan banyak yang pakai beberapa on-site detection ya bisa dibilang dengan Ginos, dengan macam-macam ya. Ada beberapa yang penanda gitu. Tetapi yang kemudian menjadi titik berat yang dipertahankan adalah selain mudah, hasilnya juga murah ya. Pengennya kan kalau sesuatu dilaksanakan itu kan murah. Jadi secara costing juga budgetingnya tetap masuk gitu. Tapi tetap akurasinya tinggi lah. Salah satunya tadi dengan yang disampaikan Pak Isan tadi ya, mungkin nanti Pak Rudi juga bisa menambahkan, itu berarti yang on-site TPH gitu ya Pak, kalau bisa bilang. Jadi real time dari kalkulasi keseluruhan panen itu bisa kemudian
real time diamati, quick count kayak gitu ya istilahnya. Mungkin lebih tepatnya gitu. Oke, itu hanya untuk yang apa panen saja ya. Misalkan untuk real time yang lain ada nggak? Misalkan semacam penyakit atau misalkan semacam macam-macam ya, maintenance atau pemeliharaan kan ada seperti itu, penggunaan pupuk misalkan. Oh ya. Baru yang panen ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa ke arah tinggal apa sistem programnya yang kemudian menyesuaikan kan seperti itu. Iya, makanya karena secara logical thinking-nya kan sama ya, maksudnya sepadan gitu. Tinggal objek atau input datanya saja yang kemudian menjadi database dalam quick count tersebut, istilahnya seperti itu. Saya nggak tahu ya di BGA pakai istilah apa, tapi kalau saya bisa membahasakan semacam quick count yang real time seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ihsan atas informasinya. Mungkin ada yang lain, mekanisasi lain mungkin yang dilakukan? Saya tanya Pak Ihsan, Bu. Oh, malah tanya Pak Ihsan, oke. Pak Ihsan, kalau itu mungkin Bapak lebih ahli lah, mungkin bisa dikembangkan itu apa namanya bunch formation tapi langsung jadi gitu loh Pak. Mana tahu. Jadi kan langsung tahu tuh ambil sampling berapa kita udah tahu nih bulan ini kita bisa berapa keluar produksi. Iya. Istilahnya lebih dapat ya. Iya, jadi nah maksudnya mana tahu kan Bapak bisa kembangkan, bisa bantu-bantu kan, bantu-bantu ilmu juga lah Pak. Jadi itu Bu, itu penting ya, jumlah janjang sama umur buah itu. Jadi langsung tahu yield pada bulan itu kita bisa langsung dapat berapa. Jadi langsung udah tahu ya, Pak, ya luas bloknya berapa, jumlah pokok berapa, dengan BJR rata-rata berapa, udah tahu yield bulan sekian gitu loh. Jadi tahu losses yang Ini malah dapat PR Pak Ihsan. PR-nya dari Pak Yudi, dari Pak Yadi ya. Ya, kita sama lah. Belajar Bu, saling belajar. Oke, ya coba tahu penelitiannya ke arah sana ya Pak Ihsan ya kan. Itu judul tesisnya Pak Yadi itu Bu. Ya, judul tesisnya Pak Yadi. Yang semacam itu yang kemudian banyak digaungkan ya. Kalau kita melulu misalkan agronomis yang konvensional kayaknya sudah terlalu banyak gitu yang dikaji di apalagi sawit ya, umum banyak sekali. Tapi kalau precision farming, kemudian ada inovasi seperti tadi ya, apa istilahnya ya, quick count untuk real time itu kan juga sesuatu gitu kan. Asal ya pintar-pintar dalam program nanti sistem input yang dimasukkan kan seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak Yadi yang sudah memberikan PR ke Pak Ihsan. Intinya maksudnya seperti ini ya, jadi tidak hanya ke satu faktor saja, satu aspek misalkan panen gitu ya, dalam taksasi, dalam pemeliharaan seperti yang contohkan pupuk misalkan atau apapun itu, saat kemudian di modeling quick count real time sebenarnya bisa juga asal sistemnya kemudian support untuk ke arah pengamatan online gitu ya. Kalau Pak Rudi membahasakannya online database calculation ya, atau apa tadi yang di awal tadi disampaikan. Oke, menarik Pak Yadi. Berikutnya mungkin seperti yang ini loh Pak, yang di contoh juga yang saya bagikan sebelumnya. Karena memang kalau precision farming banyak orang menafsiri hanya sekitaran program atau digitalisasi database yang ada, tapi sebenarnya precision farming itu juga termasuk dalam aspek mekanisasi peralatan yang digunakan kan gitu, alat panennya kah atau alat pupuknya kah, yang kemudian akan lebih menambah ya dari akurasi dan pastinya optimalisasi dari alat yang digunakan. Nah, kalau di BGA apa ini Pak? Bisa ada yang menyampaikan dari bagian mungkin tanahnya ini ya? Ada ini Pak Senop menyampaikan aplikasi janjang kosong. Pak Senop, ya. Pak Senop kemarin udah janjang kosong ya. Oke, lanjut Pak Senop, monggo. Ngerti nggak Pak Senop? Malam Bu. Suara-suaranya. Malam Pak. Malam Pak. Ya, malam Pak. Ya, jadi mungkin sedikit Bu. Selain drone di wilayah 10 BGA Region
Semua Melayu, Bu. Kita juga sini sudah mulai arah mekanisasi aplikasi jenjangan kosong organik, Bu. Nah, yang kita pakai ada 2 alat tuh, Bu. WAW sama EBS. Jadi yang WAW ini dia satu paket jonder deh, Bu, jonder. Dan bisa ngedam dia 2 berbarengan dengan Excavator Mini. Nah, ini dia aplikasinya ke Vocal Feeder. Nah, dia ngambil jenjang kosong dari depan jalan CR dibawa ke dalam blok. Tapi dia khusus untuk aplikasi jenjang kosong di Vocal Feeder, dibuat lubang. Lubang dengan Excavator Mini, Bu. Kemudian ditutup kembali. Begitu, Bu, di areal pasir. Kemudian ada satu lagi EBS. EBS ini dia kapasitasnya kurang lebih, dia jondernya besar, Bu. Traktornya, dan ada gandengannya tempat untuk jenjangan kosong kurang lebih 5 ton lah, Bu. 5 ton sampai 5 sekali ton. ngangkut. Iya. Lumayan itu. Oke, jadi kalau yang tadi pertama tab-nya adalah efisiensi dari sekalian digging, kemudian spread jenjang kosong gitu ya Pak, kalau nggak salah tadi ya. Sampai aplikasi per piringan ya berarti ya, masih bisa masuk ya. Kalau yang digambarkan tadi. Intinya adalah optimalisasi dari kesekian pekerjaan manual gitu ya, konvensional yang mungkin harus 1 step terlebih dahulu, kemudian baru bisa lanjut step berikutnya, ini dengan 1 kali running gitu ya, dengan alat yang ada bisa mencakup semuanya gitu ya. Kalau tadi yang terakhir tadi lebih ke arah untuk ke tonisasi yang lebih besar ya, jadi efektif dari pastinya dari hemat biaya dan waktu. Oke, terima kasih Pak Senop. Ada yang mau nambahkan mungkin dari segi lain juga boleh yang belum saya sebutkan? Kayaknya Pak Rudi kalau ditulis bagus ya ini. Precision farming on region mana gitu ya, misalkan dari segi digitalisasi mapping drone, dari segi misalkan tadi online calculation system, dari segi mekanisasi ini kompleks gitu, bisa jadi tulisan 1 paper sendiri ini sebenarnya gitu. Ada yang menambahkan? Silahkan. Atau Pak Rudi ada yang hal lain belum sampaikan, misalkan aspek lain ya? Ada panen. Kalau yang umum kan itu ya, yang umum kan lebih ke mapping, lebih ke ya panen ya, atau ke mekanisasi, entah aplikasi dari pupuk, aplikasi dari pengangkutan panen misalkan. Tapi kalau mungkin dari segi lain ada yang belum banyak tersentuh memang daerah di pemeliharaan ya. Padahal sebenarnya juga banyak faktor yang bisa dioptimalisasikan. Kalau di BGA sendiri bagaimana Pak? Yang lainnya boleh ya, tidak harus Pak Rudi ini. Tapi kayaknya kalau Pak Rudi tahu segala aspek nih di BGA. Yang tahu orang ini, yang tahu ini bagian ini gitu. Pak komandannya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan di review ya secara total BGA sebenarnya sudah mewakili ya dari pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan kaitannya aspek penerapan gitu ya, walaupun masih ada yang tadi dikatakan uji coba atau tahap inisiasi aplikasi, tapi sudah mengarah ke sana dalam penerapan precision farming yang pastinya juga ditargetkan gitu ya, atau bertujuan untuk lebih pengelolaan yang teroptimal gitu ya, efektif dan efisien seperti itu. Nah sebenarnya saya juga ingin melihat juga sih saat kemudian ada precision farming kaitannya dengan tadi ya, misalkan ada, tapi alhamdulillah mungkin karena juga belum lama penerapan ya, misalkan ada kaitan dengan sosial kemasyarakatan seperti apa, atau aspek dari pembiayaan sejauh mana, mungkin juga ada kajian ke sana sehingga benar-benar dalam kajian yang berkelanjutan nih, benar-benar berkelanjutan nih, tidak ada istilahnya gesekan target atau gesekan tujuan dengan beberapa aspek lain yang mungkin
1-2 faktor bisa menjadi faktor penghambat. Misalkan seperti tadi pengelolaan SDM yang kemudian bergeser dan sebagainya, dari sekian perhitungan HK per orang yang kemudian berkurang, bisa dibilang kan drastis ya, dari 2-3 HK kemudian relevansinya kepada per jam itu kan juga kalau hitungan juga sudah sesuatu sendiri gitu. Mungkin nanti di lain kesempatan setelah kemudian ada penerapan yang lebih di jangka panjang, misalkan seperti tadi ya Pak Yokanda sampaikan, itu akan bisa lebih teramati seperti itu. Atau bahkan yang memang mau mengangkat untuk penelitian tesis, pastinya juga harus lebih mendalam ya, tidak hanya menyampaikan permukaan seperti ini ya, oh ini, tapi kemudian analisis secara mendalam faktor-faktor yang kemudian berkorelasi itu sejauh apa, itu kemudian yang akan menjadi pembahasan. Oke, terima kasih ya Bapak semuanya, tadi menyangkut mengenai suatu challenge ya yang kemudian ada di dalam khususnya pengelolaan SDA perkebunan kelapa sawit di dalam penerapan precision farming. Kita lanjut di materi, udah jam 20.31. Sebentar ya, saya tampilkan sedikit aja untuk pemantik di minggu depan. Saya berencana mau ada satu nanti perkuliahan diisi oleh pembicara dari luar gitu ya, biar nggak bosen sama saya terus gitu. Dan juga biar ada share knowledge yang lain, tapi saya masih di lain waktu, nanti sekiranya dibarengkan dengan kelas 24A. Untuk informasi waktunya nanti saya informasikan. Ini untuk materi yang selanjutnya tadi saya share ke Pak Yokananda ya, sudah terkopi ya Pak? Jadi kalau kaitannya dengan isu permasalahan ya, menyangkut tadi Ya, Bu, kita membahas mengenai potensi tantangan, lebih mengerucut kita akan membahas di isu masalah, ini juga tidak ada ujungnya gitu ya. Kalau kaitannya dengan salah satu isu masalah yang diangkat, yaitu deplesi SDA, deplesi dari sumber daya alam, maka akan sangat juga banyak faktor yang bisa dikaji. Entah itu dari penyebabnya, dari prinsip kelolanya seperti apa, atau bahkan dari environment ekologis yang ada itu menunjukkan degradasikah, menunjukkan pengelolaan yang belum tepatkah, seperti itu, atau bahkan dari prinsip perundangan. Kalau ini nanti banyak kajiannya di ranah hukum ya, dengan kelasnya Pak Teguh dan Pak Hendro kalau di sini. Cuma nanti kita paham bahwa di dalam beberapa isu permasalahan SDA kaitannya dengan deplesi SDA itu jelas tetap ada faktor yang berpengaruh dari segi prinsip perundang-undangan. Nah, bagaimana kemudian masalah-masalah tersebut kaitannya dengan pengelolaan dalam perkebunan itu ya, nanti kita akan bahas. Nah, sebenarnya kalau lebih menarik kan nanti baru sepotong-sepotong gitu ya penjelasannya. Nah, nanti kita bikin satu tugas itu ya, Pak Rudi dan teman-teman, mungkin semacam review singkat saja. 1 halaman mungkin saya kira cukup ya, untuk menggambarkan gitu ya permasalahan yang ada di dalam, boleh sawit, boleh lain ya, mungkin kalau ada yang sawit lagi gitu ya, mungkin ada yang prospek untuk pembahasan SDA lain, monggo saja saya persilahkan. Nanti dari minimal ya 4 poin ini yang kemudian diutarakan, yaitu dari penyebabnya apa, prinsip kelolanya sejauh ini seperti apa, kemudian aspek ekologis dari degradasi lingkungan, dan mungkin kalau ada gitu ya ditambahkan dari bagaimana regulasi atau policy yang sudah mengatur dari pengelolaan SDA tersebut tetapi masih menunjukkan adanya deplesi di SDA yang ada. Itu nanti bisa disampaikan, dibuat review singkat gitu ya terkait monggo silakan SDA-nya bisa perkebunan atau kehutanan, atau bahkan misalkan pengelolaan sumber daya air misalkan, atau sumber daya udara misalkan, juga boleh disampaikan singkat 1 halaman saja. Saya kira dengan poin-poin juga tidak masalah mengenai minimal 4 poin ini: penyebab, prinsip kelola, degradasi lingkungan, dan perundang-undangan. Di minggu depan saya akan baca dulu ya, reviewnya 1 minggu cukup ya Pak? Kira-kira gimana Pak? 1 minggu ini sibuk nggak nih? Banyak kerjaan
ada monitoring atau apa tidak? Sekiranya di sebelum, berarti ini hari apa ya? Hari Senin ya, hari Minggu gitu, dikumpulkan, kemudian nanti kita bahas seberapa untuk di pertemuan Senin malam. Seperti itu. Ya. Simpel ya Pak. Jadi kalau isu permasalahan apa namanya masing-masing perkebunan yang ada ya, terutama yang Bapak kelola pastinya ada gitu ya. Nah, kita akan diangkat satu saja, satu aspek, satu poin sumber daya alam yang ada lah dibahas dari keempat aspek ini. Untuk seperti apa penjelasannya nanti bisa baca dari slide yang saya bagikan atau referensi lain. Saya kira juga banyak ya referensi-referensi yang sudah membahas mengenai deplesi DNA ini, dan di minggu depan kita akan juga membahas sedikit terkait degradasi dan resiliensi lahan kaitannya dengan salah satu model dari deplesi SDA yang kaitannya dengan perkebunan. Seperti itu. Ada pertanyaan terlebih dahulu, monggo. Kalau tidak ada nanti biar lebih efektif, saya mohon untuk pengumpulannya di satu poin ya Pak Yogananda. Jadi nanti bisa kemudian diteruskan ke saya setelah masing-masing dari penugasan yang ada sudah dikumpulkan. Oke, seperti itu Bapak semuanya. Mohon maaf untuk perkuliahan di malam ini tadi agak molor mulainya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu. Malam Bu, terima kasih Bu. Malam Bu. Izin Pak Bu. Yo, assalamualaikum.